Shalom Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 13 Juni 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam acara pesan gembala pada sore malam hari ini. Kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan saatnya ini kami mau belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, dan biar apa yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada sore malam hari ini saya akan menyampaikan satu topik atau judul ya, pemberitaan firman yang kelihatannya sederhana ya, yang kelihatannya sederhana tetapi tidak banyak orang bisa memahami hal ini ya. Saya mengatakan demikian karena kalau orang benar-benar bisa memahami dan meresapi apa yang disampaikan lewat kebenaran ini, maka hidupnya pasti akan berkualitas. Jadi orang-orang yang hidupnya berkualitas, mereka pasti adalah orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan dengan cukup. Mereka adalah orang-orang yang memiliki lapar dan haus akan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang punya hasrat, punya keinginan yang kuat untuk bertumbuh di dalam Kristus. Ya, tidak semua orang percaya memiliki keinginan atau hasrat yang kuat untuk bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Tidak semua. Ya, karena ternyata ada banyak orang yang menjalani hidup kekristenan itu hanya sebagai formalitas ya, mereka hanya sebagai formalitas, mereka hanya bangga kalau mendapat label sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan. Tetapi kalau diteropong hidupnya dengan lebih cermat ya, kita tidak akan menemukan wajah Kristus di dalam orang-orang seperti ini ya. Mestinya kalau orang percaya itu, orang percaya memang dia benar-benar menekuni apa yang diajarkan Tuhan. Dia menggeluti dan merenungkan siang dan malam dan mengenakan di dalam hidupnya. Pasti ketika orang meneropong hidupnya ya, orang akan menemukan wajah Kristus di dalam hidup orang-orang seperti ini ya. Artinya apa? Ya, peragam hidup orang ini mengingatkan kita pada peragam hidup yang pernah diperagakan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tetapi kalau orang percaya tidak bisa memperagakan hidup seperti yang pernah diperagakan Tuhan Yesus, mereka bisa dikatakan sebagai orang-orang yang gagal dalam jalan hidup kekristenan. Ya, ini sebagai pengantar yang pantas, yang layak kita renungkan. Ya, saya sendiri bukanlah orang yang sempurna. Saya juga terus berjuang dan berjuang karena memang tidak mudah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Itu tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Kalau hanya menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang teolog ya, mungkin tidak terlalu susah. Kita belajar ya, secara kognitif kita mengerti, tetapi belum tentu apa yang kita pahami ini bisa kita wujudkan dalam peragam hidup kita, belum tentu. Ya, kita hanya memahami dalam pikiran kita, tapi itu belum merasuk dalam jiwa kita. Ya, itu belum bisa merubah manusia batiniah kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tidak mampu. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dalam satu pembacaan di dalam kitab Hosea pasal 4 ya. Tentu ayat ini bukan ayat yang asing bagi kebanyakan kita ya. Ayat ini sering kali diperdengarkan, disuarakan, dan pada kesempatan ini saya akan mengingatkan betapa pentingnya ayat ini ya. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya.
Coba, kalau kita lihat dikatakan umatku binasa, Bapak Ibu harus bisa memahami kalimat binasa, ya. Ya, di terjemahan lain dikatakan binasa itu dihancurkan oleh Tuhan. Ya, binasa itu dihancurkan oleh Tuhan. Nah, binasa yang kita pahami yaitu ketika seseorang terpisah dari hadirat Tuhan. Itu namanya binasa. Ya, karena semua kita nanti pasti mengakhiri hidup kita, ya semua orang hidupnya akan berakhir, ya pada nanti bisa pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua atau sebelum kedatangan Tuhan, masing-masing kita sudah dijemput oleh Tuhan. Nah, ketika orang mengakhiri hidupnya, ya memang jasmani kita, kita katakan debu kembali ke tanah, tetapi jiwa itu kembali pada Sang Pencipta. Nah, masalahnya adalah ketika seseorang itu mengakhiri hidupnya, memang dagingnya kembali dari debu kembali ke tanah. Nah, jiwanya itu kembali ke Sang Pencipta. Masalahnya jiwa atau roh kita itu mau dibuang kemana? Mau ditempatkan di mana oleh Allah Bapa? Ya. Kalau selama di dunia didapati oleh Tuhan, hidupnya dia bisa memperagakan hidup seperti hidup orang percaya yang takut akan Tuhan, ya, jadi dia menggelar hidup itu dengan penuh ketakutan akan Tuhan. Artinya apa? Dia selalu menghormati Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan itu ada di sekitarnya. Ya, dia tidak menganggap bahwa dia hidup di daerah yang tidak bertuhan. Sebaliknya orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, dia menggelar hidupnya semaunya. Ya, dia sepertinya seolah-olah dia hidup di daerah yang tak bertuhan. Ini salah. Ya, padahal di mana kita hidup tuh pasti di situ ada hadirat Allah, ada hadirat Tuhan. Masalahnya kita apa? Kita menghargai hadirat Allah, menghargai hadirat Tuhan itu, kita menghargai atau tidak. Ya. Nah, kalau dikatakan umatku binasa artinya apa? Dia akan terpisah dari hadirat Tuhan. Artinya apa? Dia akan dibuang ke api kekal. Ya. Dan persoalannya apa? Kenapa dia binasa? Karena dia tidak mengenal Allah. Kan kelihatannya sepele. Duh, masa nggak mengenal Allah aja kok binasa? Ya. Saya takutnya ada orang yang memperkarakan hal itu, mempersoalkan. Masa tidak mengenal Allah saja kok binasa? Nah, kita harus tahu, kita yang beberapa kali pernah saya sampaikan bahwa pemilik kehidupan ini Tuhan Yesus. Ketika dia mengatakan bahwa segala kuasa baik di surga maupun di bumi ada di tanganku. Ada di tangan Tuhan Yesus yang merupakan representasi dari Allah Bapa. Ya, jadi dia pemilik kehidupan ini. Ya. Katakan kalau umatku binasa kalau kamu tidak mengenal aku. Ya. Binasa itu bisa diartikan dihancurkan. Ya, dan kalimat yang mengatakan tidak mengenal Allah, ya terjemahan lainnya dikatakan lack of knowledge, artinya apa? Kekurangan dalam pengenalan akan Allah. Ya, bukan tidak mengenal, tetapi kurang, tidak cukup pengenalan dia akan Allah itu tidak cukup. Ya, jadi dari kalimat ini, dari kebenaran ini kan mengesankan seolah-olah ini mengerikan. Ya, orang tidak mengenal Allah binasa, dan memang benar. Ya, memang benar. Orang akan binasa ketika mereka tidak mengenal atau kurang dalam pengenalan akan Allah. Dan ini sejatinya logis, ya. Karena ketika seseorang tidak punya pengenalan akan Allah dengan lengkap, atau dia tidak mengenal Allah sama sekali, artinya apa? Dia adalah orang-orang yang tidak menghormati Allah, tidak menghormati hadirat Tuhan. Ya, dia menganggap bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada mengenal Allah, daripada mengenal Tuhan. Dan ini meremehkan. Orang-orang seperti ini sejatinya merendahkan Allah, menganggap Tuhan itu bukan sosok yang penting. Lah ini yang menyedihkan. Maka ayat ini katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Ya, jadi umat itu yang menolak pengenalan itu. Ya. Karena gini Bapak Ibu Saudara,
ada dampak, ya, ada dampak atau konsekuensi logis ketika seseorang itu tidak mengenal Allah atau kurang dalam pengenalan akan Allah. Ya. Orang-orang seperti ini hampir dipastikan dia tidak memahami firman Allah. Dia tidak memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Kalau dia tidak mengenal firman-Nya, maka dia tidak mungkin hidup seturut dengan kebenaran firman. Tidak mungkin. Ya. Ini dampak panjangnya, karena tidak mengenal Allah berarti kamu tidak mengenal firman-Nya. Kalau kamu tidak mengenal firman-Nya, maka kamu tidak mungkin hidup seturut dengan kebenaran firman Allah itu. Nah, kalau kamu tidak mengerti firman-Nya, maka kamu tidak pernah akan tahu kehendak Allah yang ditaruh di dalam diri masing-masing kita. Ya. Jadi ada kehendak Allah, ada kehendak Tuhan. Sesuatu yang diinginkan Tuhan, yang itu ditaruh di dalam masing-masing kita. Ya. Itu yang dikatakan bahwa yang pernah saya katakan, ya, yang pernah saya katakan bahwa setiap kita itu memiliki panggilan khusus di hadapan Tuhan. Ya, panggilan saya mungkin sebagai seorang hamba Tuhan, nanti panggilannya Bapak ini, mungkin dia sebagai guru. Nanti panggilan untuk ibu ini sebagai ibu rumah tangga, untuk anak ini, dia dipanggil Tuhan sebagai pengusaha. Ya, masing-masing kita harus menemukan panggilan kita di hadapan Tuhan, dan mari kita mengerjakan panggilan itu dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita memahami panggilan kita dan itu kita kerjakan dengan penuh, ya, dengan penuh rasa takut akan Tuhan, akhirnya kita tidak mau melukai hati Tuhan. Bagaimana kita selalu ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, itulah panggilan setiap kita. Ya, panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemberita firman Tuhan, tidak otomatis akan lebih suci di hadapan Tuhan dibanding dengan jemaat yang saya layani. Belum tentu. Belum tentu. Ya, karena ukurannya berbeda. Ukuran yang dipakai Tuhan terhadap saya itu berbeda dengan ukuran yang dikenakan dalam jemaat biasa, beda. Ya. Jadi masing-masing kita harus menemukan panggilan kita untuk mengabdi di hadapan Tuhan, dan itu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau orang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan ambil pusing akan panggilan itu. Dia menjalani hidup seperti yang dia mau. Ya, dia udah menaruh, ya, dia udah menaruh planning, dia udah menaruh target-target yang semuanya itu dalam bentuk apa? Target-target yang jasmani, yang sifatnya jasmani. Ya, yang pernah saya katakan, ya, aku umur sekian harus menikah, nanti umur sekian aku harus sudah punya rumah, umur sekian harus sudah punya mobil, ya, umur sekian harus punya apartemen. Ya, ada orang-orang yang mentarget hidupnya seperti itu, tetapi target-target yang sifatnya jasmani. Padahal Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Ya, karena Alkitab mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Artinya apa? Kita jangan memasang target yang sifatnya jasmani. Ya, yang itu hanya untuk kebanggaan kita, untuk kepuasan diri kita. Ya. Target kita haruslah menjadi apa? Bagaimana saya menjadi orang-orang yang sempurna seperti Bapak, serupa dengan Tuhan. Ya, bagaimana saya bisa mengenakan kodrat ilahi di dalam hidup saya? Bagaimana saya memiliki kualitas manusia batiniah sebagai orang percaya yang bisa dibanggakan Tuhan? Itu target-target rohani yang mestinya ada dalam diri setiap kita. Ya, jadi kalau perkara jasmani itu jangan menjadi target utama kita, karena Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, kalau kita sudah menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya kita pahami, kita bisa menggelar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Pasti hidup seperti ini juga berkenan di hadapan manusia. Ya, pasti kita tidak mungkin jadi orang-orang
yang tidak sukses, tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang gagal dalam prestasi, tidak mungkin. Ya, karena kita sudah diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan mengarahkan hidup ini seperti yang diinginkan Tuhan. Ya, kita tidak mau melukai orang, tidak mau merugikan orang lain. Ya, kita mau berbuat baik kepada semua orang, kita mau menjadi orang-orang yang murah hati, kita menjadi orang yang jujur, yang bisa dipercaya. Nah, orang-orang seperti ini tidak mungkin dia tidak dipakai oleh atasan di kantor, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, maka di depan saya katakan orang yang tidak punya pengenalan akan Allah hampir bisa dipastikan dia tidak mengerti kebenaran. Dan kalau dia tidak mengerti kebenaran firman, dia tidak tahu ya rambu-rambu hidup sebagai orang percaya. Ya, karena kebenaran firman itu akan menuntun kita menjalani kehidupan ini supaya kita tidak salah. Ya, yang lebih penting ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, maka kita tidak tahu akan kehendak Tuhan. Dan kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, pasti kita tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu pasti. Ya, makanya dikatakan orang yang tidak mengenal Allah pasti binasa. Ya, pasti hidupnya akan menuruti hawa nafsunya. Dia menganggap Allah itu bukan sosok yang penting. Ya, firman Tuhan itu diremehkan. Ya, dianggap sesuatu yang sia-sia. Belajar kebenaran itu dianggap sesuatu yang sia-sia. Nah, ini kan orang-orang yang bakat masuk neraka. Ya, saya berani mengatakan orang-orang yang meremehkan kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang akan bakat masuk ke neraka. Ya, masuk dalam kebinasaan. Ya. Nah, orang yang tidak mengenal Allah, mungkin mereka bukanlah orang-orang yang jahat. Ya, mungkin mereka bukan orang-orang yang misalnya penjudi, ya suka berjudi. Mungkin bukan orang-orang itu. Mungkin mereka juga bukan orang-orang yang suka minum pemabuk. Mungkin juga bukan orang seperti itu. Ya. Mungkin mereka juga bukan orang-orang yang suka main perempuan atau orang yang suka bikin onar atau keributan. Mungkin bisa jadi. Ya. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu kita jangan membayangkan dia akan jahat sekali. Enggak. Ya. Mereka bisa menjadi orang baik. Ya. Standar moral umum mungkin mereka lumayan. Bukan pencuri, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan penzina, ya bukan orang yang suka ribut. Tetapi satu hal yang pasti ada di dalam diri orang ini adalah apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati hadirat Tuhan. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati hadirat Tuhan. Seperti yang saya katakan, mereka menganggap mereka seperti hidup di daerah yang tidak bertuan. Ya, dia merasa hidup bahwa aku hidup di daerah yang tak bertuan, orang yang tidak akan bisa menegur saya atau mengingatkan saya, ya, karena dia merasa bahwa dia orang hebat. Ya, ini ciri-cirinya. Ya, jadi dia tidak menghormati hadirat Allah, tidak menghormati hadirat Tuhan. Ya, sehingga ketika dia menghadapi persoalan, dia menganggap bahwa semua persoalan akan selesai dengan uang. Ya, semua persoalan akan bisa dengan uang atau dengan koleganya. Misalnya dia punya kenalan dengan petugas atau orang-orang yang ada punya jabatan di kepolisian, punya jabatan di kejaksaan, di kehakiman. Dia menganggap bahwa semua persoalan akan selesai di situ. Padahal persoalan kita yang sesungguhnya bukan di sana. Ya, persoalan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita nanti mengakhiri hidup kita ini, hendak dibuang kemana kita ini? Itu persoalan hidup kita. Ya, perkarakan diri kita. Kita harus memperkarakan diri kita. Kemana kita akan pergi? Ya, apakah kita akan pergi ke padang gersang yang tidak bertepi,
ya di sana ada kesengsaraan, penderitaan, atau kita pergi pada padang rumput hijau yang tak terbatas, di sana langit baru bumi baru, di mana Tuhan ada di sana. Nah, itu persoalan hidup kita, ya. Jadi kita jangan mengecilkan arti persoalan hidup itu. Wah, gampang nanti, ya, asal percaya saja, menjadi orang Kristen, percaya saja pasti bisa masuk surga. Ini miskin, pemahaman yang miskin. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi ini konteksnya kan pada saat itu imam-imam pada Nabi, zamannya Nabi Hosea, dia adalah seorang imam itu ditugaskan untuk membawa umatnya itu memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Ya, jadi jangan menghadirkan ilah lain dalam hidupnya kecuali Elohim Yahweh Allah Israel. Nah, imam-imam saat itu dia menolak. Nah, kalau imamnya saja menolak untuk memiliki pengenalan akan Allah, pasti umatnya pasti juga nggak akan punya pengenalan akan Allah. Maka dikatakan umatku binasa. Karena para imamnya, para orang-orang yang mestinya mengajar pengenalan akan Allah itu kepada semua umatnya, tapi imamnya sendiri tidak mau menolak pengenalan akan Allah, maka umatnya binasa. Ini kan tragis. Ya, ini kan tragis. Nah, bagaimana kebenaran ini dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, jadi di dalam rumah tangga seorang ayah itu sebagai imam, dan ibu rumah tangga itu membantu supaya bagaimana suaminya itu bisa menjalankan keimamannya dengan baik. Ya, seorang istri itu kan dikatakan istri itu penolong. Ya, jadi kalau seorang ayah di dalam rumah tangga itu tidak punya pengenalan akan Allah, kita jangan membayangkan anaknya akan punya pengenalan akan Allah. Ya, kalau ayahnya tidak punya pengenalan akan Allah, nanti pasti binasa, apalagi anaknya. Karena tugas ayah sebagai imam keluarga itu memperkenalkan Allah yang benar itu pada anak-anaknya. Itu tanggung jawab. Nah, seorang ibu itu membantu, menolong bagaimana suaminya itu bisa berperan sebagai seorang imam yang dihormati oleh anak-anaknya. Nah, yang sering kali salah adalah, yang sering kali kita jumpai adalah, ya, yang sering kali kita jumpai ada kesalahan. Seringkali seorang ibu, seorang istri itu tidak menjadi penolong. Ya, justru seringkali tanpa disadari dia merongrong kewibawaan suaminya itu di hadapan anak-anaknya. Misalnya apa? Istrinya membongkar aib atau keburukan dari suaminya. Wah, papamu gini, papamu gini, papamu gini. Padahal itu suaminya, kehidupan lama dari suaminya yang dulu. Nah, sekarang suaminya itu udah berjalan dalam rel yang benar. Dia udah ke gereja, ya, hidupnya udah mulai berbenah dengan hidupnya, takut akan Tuhan. Tapi seringkali sang istri itu mengungkit-ungkit kelemahan suami di depan anak-anaknya. Yang akhirnya apa? Anak-anak itu bisa tidak hormat terhadap ayahnya, terhadap bapaknya. Ini salah. Ya, padahal Alkitab katakan, hormatilah kedua orang tuamu. Artinya hormatilah ayahmu dan juga ibumu. Jangan kamu menghormati ibumu saja atau menghormati ayahmu saja. Ya, nah ini. Jadi si suami juga harus menjaga kehormatan istrinya di depan anak-anaknya. Jangan membuka kelemahan aib istrinya itu di depan anak-anaknya, supaya mereka tetap menghormati ibunya. Demikian juga istri juga harus menghormati suaminya sebagai imam dalam keluarga itu, sehingga anak-anaknya tetap hormat. Ya, sekalipun mungkin seorang suami itu sudah secara materi sudah tidak menghasilkan uang yang cukup, tetapi tetap ibu itu, istri harus mendorong anak-anaknya untuk menghormati orang tuanya. Karena kalau tidak hormat, Alkitab katakan dia akan hidupnya susah, menderita atau pendek umurnya. Anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, tidak menghormati ayahnya atau ibunya, dia hidupnya akan sengsara. Ini Alkitab yang mengatakan sengsara, menderita atau pendek umurnya. Nah, jadi ini,
Ya. Jadi di dalam rumah tangga itu harus ada orang-orang yang takut akan Allah, dan itu yang harus ditularkan, diimpartasikan pada orang-orang di rumah, apakah itu anak, cucu, menantu. Ya. Karena dengan kita mengerti, kita takut akan Allah, kita akan menghormati hadiratnya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, pesan penting. Jangan sampai kita binasa karena kita tidak punya pengenalan akan Allah. Punya pengenalan akan Allah itu tidak cukup hanya ke gereja membaca Alkitab, tetapi Bapak Ibu Saudara harus menyediakan waktu duduk di kaki Tuhan. Itu yang terus saya pesankan. Siapkan waktu untuk duduk ada di hadirat Tuhan. Ya, jangan ini tidak dikerjakan. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, menterangkan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus tolong dan mampukan setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.